Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Richard. Nah, sebenarnya Richard udah beberapa kali main di sini, cuman jarang aku video gitu. Kemarin dan aku kayaknya nggak pernah sih partneran sama Richard ya. Jadi kayaknya baru kali ini. Ya karena Richard nggak rutin datangnya kemarin tuh pas datang, jadi ya kita ajak main bareng. Nah kalau aku lihat ya Richard ini sebenarnya udah bisa main sih. Cuman ada beberapa pukulan yang kurang ini sih, kurang tinggi, kurang keras atau kurang ke belakang. Jadi kayak nanggung-nanggung semua gitu. Nah di video kali ini aku ingin bahas mengenai itu ya, pukulan berkualitas itu yang bagaimana. Terus kalau ini ada hubungannya dengan kita diincer atau enggak gitu. Nah, ada teman-teman yang walaupun diincer tapi pengembaliannya itu arahnya bagus. Itu bikin partnernya bisa nolong dia dan bikin ini enggak apa ya enggak bolong-bolong gitu lapangannya. Nah, kalau kalian ngikutin channel ini mungkin kalian udah tahu bagaimana gaya permainanku dan eh, banyaknya partner yang biasanya aku main bareng ya. Jadi aku banyak sama orang. Terus ada yang kadang aku digendong, ada yang aku gendong, kebanyakan aku gendong. Terus juga ada yang ya levelnya sama-sama lah. Jadi nggak ada yang gendong sama yang digendong. Digendong itu mungkin buat kalian yang tinggalnya di luar Jawa Timur mungkin bilangnya di cover ya. Jadi kalau ada temen yang levelnya berada di bawah kita itu biasanya di cover sama yang lebih bagus mainnya. Kalau menurutku pribadi ya, sebenarnya kita itu walaupun nggak jago-jago amat mainnya, terus nggak bisa backhand juga gak apa-apa, asal bisa mukul tepat ya. Ada anak yang pemula banget itu kalau mau mukul tuh luput-luput, nah itu eh, udah kayak pemula banget. Tapi kalau Richard kan masih bisa mukul, di smash pun juga masih bisa mengembalikan. Nah ini yang aku mau bahas sebenarnya. Kalau kalian itu minimal bisa mukul tepat lah, walaupun nggak berkualitas. Berkualitas itu yang aku maksud bisa keras dan bisa melambung lebih tinggi kalau diperlukan. Juga jangkauannya itu sampai ke belakang, ke garis yang belakang sendiri lah. Kalau bisa itu dari garis belakang itu cuma sekitar 10 cm, itu bagus. Nah itu semua sebenarnya nggak seberapa penting dibandingin sama arah pengembalianmu. Aku lihat teman-teman yang biasa aku gendong sebenarnya bolanya mengembalikan tuh asal ya. Terus ada yang banyak nanggungnya, tapi bagusnya dia itu nempatin ke daerah-daerah yang mungkin lawannya jauh. Jadi walaupun bolanya tanggung, tapi nggak bisa disemes ke arah kita karena memang jauh bagi lawan untuk langsung cepat untuk smash gitu, jauh. Makanya nggak nutun, nggak punya waktu untuk bisa nyemes dengan enak. Sekalipun mereka maksa untuk nyemes, biasanya nyangkut atau out. Nah mungkin di video ini kalian bisa ngamati kalau bolanya itu ke arahku atau aku yang ambil itu, biasanya aku tempatin kemana-kemana, terus hasilnya itu bagaimana. Kadang aku nggak langsung teken lawan nyemes-nyemes terus tempatin ke ruang kosong, tempatin ke badan, nyemes ke badannya lawan gitu ya. Biar langsung dapat poin. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan kayak gitu ya mainnya. Pokok main keras. Isinya itu aku lihat cuman ngelop sama nyemes. Jadi nggak ada kayak main-main net terus silang-silang main-main cerdas, itu kayak kurang gitu. Dan rally-nya biasanya nggak terlalu lama karena anak muda senengnya nyemes-nyemes gitu. Tinggal kuat-kuatan aja defense-nya siapa yang paling kuat, itu yang biasanya
eh, dapat poin lebih banyak. Lalu kalian bisa lihat juga berapa kali aku gagal mengembalikan, misalkan kena frame, klotek gitu ya, terus nggak masuk, atau bisa mengembalikan tapi nanggung, terus akhirnya mati juga karena disemes lawan ya. Terus nyangkut ke nyemes, nyangkut ke net, atau mungkin nggak bisa mengembalikan, jadi dari aku defend terus nyangkut di net. Nah itu berapa kali kalian lihat kalau bolanya ke aku matinya gimana, terus berapa kali. Terus kalian bisa bandingin sama teman-teman lain yang mungkin kalau di sini lebih deket sama Richard ya. Nanti kalau udah pindah lapangan bisa ngelihat yang baju putih yang namanya Willy atau ke Eric. Aku lihat Eric juga kalau defense-nya bagus, walaupun kadang ada bola-bola yang tangguh juga, sering sih. Tapi itu dikompensasi sama defense yang bagus. Nah, ini kan bagus ya anunya apa perbandingannya. Kalau kalian mungkin lemah di backhand terus lawan ngasih backhand terus, nah itu kalian bisa ngelatih defense selagi backhandnya masih dilatih supaya bisa lebih berkualitas, lebih bagus. Tapi kadang-kadang memang kan posisinya itu nggak enak untuk bisa ngelob sampai ke belakang, apalagi kita kan bukan atlet gitu yang harus latihan backhand terus. Kasarannya backhandnya itu belum jadi lah, jadi masih bisa mengembalikan tapi belum jadi bener-bener bagus sampai berkualitas bisa kayak ngelob yang pakai forehand ke belakang gitu. Nah, biasanya backhand itu pasti lebih lemah dan biasanya diincer oleh lawan. Nah selagi kalian belajar untuk itu, nggak ada salahnya kalian belajar untuk defend. Jadi kalau kita tahu, waduh dikasih backhand, pukul aja sekenanya, terus langsung siap-siap untuk nerima smash. Nah, ya paling enggak smashnya kalau lawan tuh biasanya lurus ya kita jagalah yang lurus. Nanti kalau di smash ke partner kita ya urusannya partner kita. Yang penting kita kalau habis backhand harus siap di smash. Terus mungkin aku kasih tips aja kalau defend itu nggak perlu harus kalian angkat, apalagi kalau di awal-awal kalian belajar defend maksa untuk ini ya, untuk di lob lagi itu biasanya sulit kalau kita memang belum terbiasa ya. Jadi udah backhandnya nanggung terus siap di smash, siap defend, ternyata defend kita juga nanggung lagi, jadi cuman bisa mengembalikan maksimal 2 kali terus mati. Nah itu harusnya bisa diperbaiki dengan cara tidak ngelob. Jadi kalian cukup diblok aja. Kalau di smash tuh lihat proyeksinya dari atau arahnya shuttlecock, kira-kira lawan ini mau nyemes lurus atau nyemes hilang, kira-kira jatuhnya di mana. Itu kan kalau lawannya udah kadung karep kepingin nyemes, itu biasanya nggak nipu mereka, pasti nyemes. Kalau udah kayak tanggung banget, kayaknya lawannya mau nyemes, terus kita udah siap-siap aja. Siap-siapnya raketnya ngadep ke, ya boleh ngadep ke bawah sih, kepala raketnya, terus pegangannya pakai backhand. Dan ini sebenarnya kebiasaan yang aku sering lupa, karena aku memang dulu nggak di training seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kalau kalian mau defense-nya lebih bagus, ya pegangan raketnya itu, gripnya itu pegang di dekatnya kun, nggak usah di kunnya tapi di dekatnya kun, jadi lebih maju. Itu swing untuk reaksi kecepatan ambilnya smash dari lawan tuh lebih bagus kalau kalian megangnya lebih dekat ke kepala raket, soalnya lebih enteng. Terus yang tips kedua, ini kalian bayangin kayak ini ya, kayak gorila gitu, atau mungkin kayak kera, jadi kayak bungkuk gitu. Nah ini bayangin di depanmu itu ada kayak tong sampah gitu. Jadi kita defense yang bagus sebenarnya ngambilnya itu lebih depan, jangan ngambil di dekatnya perut.
itu biasanya lemah. Jadi ngambilnya kayak jemput bola, ngambil di depan gitu. Sekitar berapa ya? Sekitar 50-60 sentian lah. Jadi agak agak bungkuk sih. Jadi bisa mengembalikan dengan baik. Ini ilmu baru ya. Sebelumnya aku nggak melakukan hal itu, cuman ngeblok aja. Jadi kalau di smash aku biasanya nyasarnya atau mengembalikannya itu setipis mungkin sama net. Jadi kayak orang ngedrive gitu. Walaupun pasti ngelambung ya, tapi ngelambungnya itu nggak tinggi banget. Jadi harus sejajar sedikit banget tipis sama net. Itu sulit untuk di smash lagi sama lawan. Paling lawan ngasih ngedrive. Nah, ngedrive kita tinggal belokin aja, tetap pakai pegangan backhand terus belokin aja. Jadi nggak perlu ditekan, cuman kepala raketnya di swing gitu aja. Nanti bisa belok sendiri shuttlecocknya. Itu teknik ya. Kalau yang kayak gorila tadi itu buat ngelob. Jadi defense ngelob itu biasanya pakai itu. Tapi kalau nggak mau ngelob, dan ini aku saranin untuk pemula, defense-nya itu ngeblok dulu, arahnya tipis-tipis saja ke ke net ya. Jadi tipis sama net. Nah, kalian mungkin bisa ngamatin pengembalian yang berkualitas itu seperti apa. Nah, di sini aku udah kasih gambar bintang ya. Kalau kalian ngelob ya ngelob lah yang sampai di bintang kuning situ. Terus kalau ngasih placing, tempatin ke garis yang ini, yang tepi-tepi. Gak perlu sampai tepi banget ya. Kadang di kolom itu aja udah cukup gitu. Jadi jangan main aman aja, cuman nempatin di kamar-kamar gitu. Nah, kalau aku amatin dari permainannya Richard ya, ada beberapa occasion sebenarnya bolanya itu gampang. Tapi kalau ngelob itu Richard lebih banyak ketinggiannya udah bener. Jadi bisa tinggi tapi kurang jauh, kurang ke belakang. Nah, itu bikin lebih cepat matian, karena kalau bolanya di depan berarti smash-nya dari lawan bisa lebih tajam. Soalnya kan deket sama net ya. Jadi kalau lawannya lompat bisa smash lebih tajam. Nah, itu yang bikin kita cepat mati. Dan untuk bisa melakukan lob yang tinggi ya, terus belakang juga iya. Itu namanya lob yang berkualitas. Dan kalau mau lebih ditingkatin, lebih berkualitas lagi, itu parabolanya bentuknya nggak simetris, tapi lebih ke kita itu kayak mukul ke arah genteng di lapangan. Jadi kayaknya out, tapi enggak, itu cuman ngarah tingginya aja. Nanti kalau kecepatan shuttlecocknya udah habis kan dia turun kena gravitasi. Nanti arah kurvanya habis kayak lurus terus melengkung parabola, terus jatuhnya itu tegak lurus. Nah, kalau shuttlecocknya itu tegak lurus jatuhnya, itu ke lawan itu mau nyemes itu bakal kesulitan. Ini ada triknya tersendiri. Tapi biasanya kalau udah sampai belakang, lawan nggak akan melakukan hal itu. Jadi kalau kita dapat bolanya itu sampai tegak lurus jatuhnya, itu kita nggak bisa untuk nyemes dengan cara yang normal. Kita harus mundur lebih belakang lagi dari belakangnya bola, terus baru kita smash. Itu pun nggak bisa terlalu keras juga, karena bolanya udah kayak ngejuk. Nanti kalau kita pukul ngenain raket, ngenain shuttlecock itu kena bulunya dulu. Jadi nggak kena kepala, soalnya kepalanya udah ngadep ke tegak lurus ke bawah. Tapi jarang ya kalau kita ini. Walaupun berkualitas itu kadang masih ada sudut yang kepalanya yang kena dulu, kena raket dulu. Soalnya kalau bisa tegak lurus banget itu lumayan sulit untuk dilakukan. Mungkin kalian bisa lihat kayak bapak-bapak atau om-om tuh yang main tuh biasanya kayak gitu. Kayaknya permainannya tuh nggak banyak variasi, jarang nyemes, terus cuman flashing lemah gitu. Tapi dia ngelobnya itu kayak gitu semua. Jadi
berkualitas. Dan kalian mungkin heran, ini bapak-bapak ini kok nggak mati-mati ya, dikasih bola yang lambung tapi kok benarnya mes. Terus sementara kita yang dikasih bola lambung, kita semes kok sering nyangkut. Nah itu karena bolanya tegak lurus. Kalian bisa niru caranya om-om atau bapak-bapak itu. Jadi kalau tekniknya diperbaikin supaya bisa ngelop yang berkualitas. Cuman ini ya makan energi yang cukup banyak ya, apalagi kalau kita mainnya level lawan itu mainnya cepat. Anak-anak muda yang reaksinya cepat, terus pukulan juga keras, itu biasanya ini sih kalahnya di situ, karena walaupun kita ngasih lob-lob itu mereka bisa kejar gitu. Tapi kalau lawannya nggak terlalu cepat, kalian bisa melakukan itu. Jadi ngelop gitu, lebih berkualitas lah. Kalau aku lihat ya, secara technically speaking, secara teknis, Richard pukulannya masih bisa diperbaiki. Itu pukulannya udah bener sebenarnya. Jadi kalau mukul mau keras tuh ya, teknik-teknik yang baru itu megang raketnya itu nggak digenggam, nggak diremas, tapi cuman ditangkep. Jadi kalau kayak kalian itu dilemparin kunci gitu ya sama temenmu, terus kalian kan buka tangan terus nangkep, itu biasanya kan pakai gerakan entah ke depan atau ke agak samping gitu ya. Jadi diambil dari samping atau dari depan gitu. Itu ngambilnya kan pasti ada gerakan, nggak kayak kita nunggu kuncinya itu datang cuman kayak mangap gitu aja tangannya, mangap terus ngambil pluk terus digegem, kan nggak toh. Biasanya kita ayun sambil ngegem. Nah itu dipraktekin sama kayak mukul shuttlecock pakai raket. Jadi anggap raket ini adalah perpanjangan tanganmu. Ini ya telapak tangan ya, bukan lengan seluruhnya, tapi ini perpanjangan dari telapak tangan. Jadi kepala raketnya itu yang nanti nangkep shuttlecock. Terus kalau itu gerakannya biasanya kan kita itu telapak tangannya buka, jadi kayak high five gitu. Terus waktu kita megang kuncinya itu kan diremas, jadi kayak ditangkap gitu. Itu sama juga shuttlecock juga kayak gitu. Kalau bolanya udah dekat ya kita remas waktu titik pukulnya. Jadi waktu bolanya itu kira-kira kan bisa ya. Jadi bolanya kira-kira sampai ke kita, terus kita pukul tuh di titik yang mana. Waktu mukul ditangkap, jadi diremes biar lebih kenceng. Kalau mau tambah power bisa pakai ditambahin volley. Jadi udah tangannya digegem, diremas, terus volley-nya diturunin. Nanti bisa lebih keras lagi. Sampai out boleh. Nah, itu nanti kalian bisa kira-kira ya. Tapi kalau tekniknya misalkan kita dikasih sama lawan tuh sampai ke belakang banget, itu kita nggak bisa pakai teknik ngayun lengan yang standar. Jadi harus pakai semuanya, gerakan pinggul juga, terus bahu juga, lengan juga, siku juga, sampai yang terakhir ya telapak tangan sama tambahin volley itu bisa banget dari pojokan belakang kiri sampai ke silang diagonal ke daerahnya lawan tuh sampai belakang banget bisa kalau pakai teknik seperti itu. Kalau soal grip ya ini preferensi aja, pakai forehand grip bisa, tapi aku rasa kalau pakai ini ya kayak pen handle grip atau bukan gebuk kasur ya, gebuk kasur itu kan kayak megang di lurusan, ini tetap kayak forehand tapi telunjuknya itu agak ditekuk dempet sama 3 jari lainnya. Itu nanti bisa bukan lebih keras tapi lebih enteng. Energi yang kita keluarkan tuh lebih enteng. Cuman mungkin apa ya
bunyinya itu kayak senar putus gitu, jadi dos. Tapi ya itulah teknik, kita mesti coba-coba juga. Nggak bisa ngambil dari daerah belakang, itu teknik yang kita pakai sama. Jadi harus ganti-ganti, tergantung kita itu mau nempatin ke arah mana. Kalau sekiranya powermu nggak seberapa kuat, ya jangan dimaksa untuk silang lob, tapi bisa tempatin ke net, kayak drop shot gitu, ke daerah tengah-tengah. Jadi di depannya garis T-nya lawan itu netral sih. Jadi ambil aja pukulan yang di situ. Biasanya itu nggak dijaga. Kalau di tengah-tengah itu biasanya nggak dijaga sama lawan. Jadi kemungkinan besar bolanya itu cuman dikembalikannya ke kita itu enteng. Jadi paling di lob atau di placing yang nggak jauh-jauh dari kita. Karena ini ya rentan error kalau lawan tuh kaget ternyata oh taruh sini, ini nggak biasa, jadi cuman dibuang aja bolanya, nggak ada kesempatan untuk nyerang kita. Nah, sebelum video ini, sebelum permainan ini, aku satu kali sih partneran sama Willy yang baju putih. Itu kan ada coachnya juga, coachnya itu bilangin ke Willy, kalau lawan itu coba kamu tempatin ke netting atau drop shot itu coba dipakai, kan udah diajarin gitu. Nah, Willy nurut, jadi dikasih ke lawan pas partner sama aku ya, dikasih ke lawan tuh drop shot, ya bagus, nggak nyangkut. Drop shot kiri, drop shot kanan, drop shot tengah, gitu terus. Nah itu kadang-kadang kan memang lawan lengah ya. Oh dikai drop shot, lob lagi, drop shot, lob lagi. Masa sih 2 kali dikai drop shot. Sama Willy ternyata di drop shot lagi 3 kali. Terus kan diangkat lagi 3 kali, masa keempat kali aku gak di smash. Di drop shot lagi sama Willy. Nah ini bikin lawan itu langsung punya pikiran nanti kalau di drop shot lagi tak smash. Jadi langsung dikejar bolanya dikejar langsung dia ini net kill. Jadi karena memang udah ditunggu. Nah, itu aku bilangin ke Willy, ya bagus sih kalau kamu ini drop shot terus bagus, gak mati-mati. Tapi kalau ngelihat lawannya itu kaget, kok di drop shot lagi, bolanya itu kamu dapat nanggung, jangan ngelop dan jangan drop shot lagi, langsung smash aja. Kalau aku ini ya menganggap kalau drop shot itu kayak pancingan gitu, supaya lawan tuh ngangkat bola, dan seandainya lawan tuh ngangkatnya nggak berkualitas, kadang kan karena kaget atau terlalu jauh jangkauannya, terus nggak berkualitas. Jadi kalau kita habis ngedrop shot, kita itu harus pasang posisi badan atau posisi kakinya itu udah ancang-ancang mau jump smash. Kalaupun misalkan bolanya ternyata di lob, nggak bisa di smash, ya atau nggak bisa di drop shot lagi, ya kita ngelob gak apa-apa. Tapi selama bolanya sama lawan ditempatin ke yang tadi aku kasih bintang hijau itu ya, nggak sampai ke belakang banget, itu bisa kita smash. Jangan cuman main kayak blessing atau drop shot. Jadi harus tahu kapan kita harus nge-smash. Nah kebalikannya, ada teman-teman yang walaupun bolanya tuh nggak enak, tetap maksa nge-smash. Nah itu juga mati, karena ini ya kadung greget gitu. Kan kalian sering lihat juga ya, ada bola-bola nanggung yang di depan net, itu tanggung banget. Terus tambah diayun, tambah nyantol, tambah nyangkut. Nah itu Richard juga melakukan hal itu. Ini Eric juga pernah melakukan hal itu. Nah itu sering sih anak-anak aku bilangin, ya nggak perlu harus mati kan. Yang penting nggak malu-maluin
udah tanggung jempes nyangkut. Nah itu nggak malu nanti. Jadi mending pakai polos aja, kayak diceples cetus gitu, dipecut. Meskipun nggak keras, yang penting arahnya itu tajam. Biasanya lawan udah kayak was-was. Atau ada yang nggak jadi dia smash tapi cuman di blok. Jadi itu juga bikin lawan kaget, terus akhirnya kita dapat poin. Jadi harus lebih pandai, walaupun nggak harus di pojokan lapangan, kita juga maininnya ke situ. Jadi bola-bola yang enak kita blok, atau bola-bola yang enak kita smash. Jangan main-main cuman mengandalkan rally yang panjang, tapi mainnya cuma biasa-biasa aja. Ya buat apa rally-nya panjang? Kadang orang kok bangga gitu. Oh ini bisa 100 kali pukulan loh, atau 116 kali pukulan, tapi mainnya cuma ngelop-ngelop loh. Semua orang juga bisa. Coba kalau kayak atlet smash 100 kali terus kembali. Nah itu kan patut dihargain. Tapi kalau mainnya cuman kayak ngelop itu 100 kali ya kayak orang latihan aja. Jadi gitu ya. Kita lihat kalau ada bola-bola yang sekiranya kita itu jauh, terus kita udah nggak sempet untuk ngayunin raket untuk ngangkat ke berkualitas, ya kita solusinya tempatin ke net tipis gitu aja. Atau kalau di net lurusnya itu ada orangnya yang jaga, ya kita tempatin ke net silang. Ya walaupun mungkin agak nanggung, ya gak apa-apa, namanya juga latihan. Paling enggak arahnya itu benar dulu, walaupun enggak terlalu sempurna, ya arahnya itu benar. Itu yang menurutku lebih berguna dipakai terus soalnya kalau teknik berkualitas itu nanti bisa improve sendiri. Yang penting itu arahnya. Arah ini jarang coach-coach itu ngajarin, jadi kita harus kreasi sendiri atau punya pengalaman sendiri. Kalau digini biasanya sama lawan tuh diapain. Kayak misalkan aku tadi ya, udah kepepet ngambil net, aku kasih net aja. Nah itu aku lihat Richard langsung jaga kelurusan belakangku, itu benar. Soalnya kalau sampai nanggung sama Eric ya tadi di smash lurus, biasanya enak loh smash lurus, itu Richard bisa ambil soalnya udah kayak berada di belakangku. Dan pengembaliannya Richard harusnya seperti apa? Harusnya dia ngelop, biar aku yang tadinya struggling ya, habis kayak mau jatuh gitu, terus bisa berdiri lagi dan siap-siap untuk menempati posisi yang lebih strategis. Nah itu jalan keluarnya yang ngelop. Nah ngelopnya juga harus berkualitas, tinggi sama ke belakang. Kalau kalian tuh pengembaliannya kayak ngelop, yang penting tuh ngelop dulu, bisa berkualitas, aku jamin kalian tuh nggak bakal diatur oleh lawan, tapi kalian yang ngatur lawan. Kalau kalian ngembaliinnya nanggung-nanggung, itu lawan nggak ini ya, apalagi lawan yang kurang ajar, nggak langsung nyemes, munyer no kita dulu sampai kita capek. Jadi ditempatin ke pojok-pojok, kiri kanan, diagonal dan sebagainya, sampai kita bingung. Nah itu nanti kita diatur lawan, capek sendiri, terus gak ada solusinya kalau kita pukulannya cuma nanggung-nanggung terus. Sebenarnya lawan kalau mau matiin bisa gitu cepet ya, tapi nggak mau gamenya cepet berakhir. Kadang ada teman-teman kan ini ya, main itu bukan untuk cepetan menangin, tapi karena kepingin olahraganya lebih banyak. Wes aku tak main sekali tapi sing dawa, nggak mati-mati. Jadi mainnya main rally, nggak mau di semes-semes biar cepet. Nah ini aku ngamatin ini ya tekniknya Richard, walaupun aku nggak ngamatin detail, tapi dari gerakannya aku udah ngelihat gitu.
udah bisa nebak dia kayaknya nggak pakai ini yang di gripnya ditangkap. Jadi cuman murni ngandelin ayunan lengan. Ya untuk pemula boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai ini lebih bagus, ditangkap gitu. Terus yang kedua seringnya telat. Jadi ngambilnya itu sebenarnya masih bisa diambil lebih tinggi, tapi dia itu maksa atau kebiasaan ngambilnya itu dari bawah terus diayun ke atas gitu. Itu tambah lebih berat lagi nanti kalau buang bolanya. Kalau bisa bolanya sebelum turun dari lantai lebih jauh lagi udah kita ambil, jadi ngambilnya lebih cepat lagi. Terus yang ketiga ya, jadi satu gripnya yang ditangkap, yang kedua ngambilnya, titik pukulnya itu ngambil lebih tinggi lagi. Terus yang ketiga posisi kita nempatin. Jadi kalau kita lihat partner kita udah mundur-mundur ya udah forget it, langsung kita nempatin posisi lainnya. Kalau partner kita di belakang ya kita maju ke depan gitu. Kalau partner ke kiri ya kita langsung buruan ke kanan, walaupun kayaknya ini partnerku kok boro-boro ke sini, daerahku kok dijajah gitu ya, nggak perlu sampai upset kayak gitu, langsung aja pindah ke daerah lain. Terus juga kalau pas aku nyemes keras langsung maju. Jadi kalau pemain belakangnya kira-kira kepingin nyemes gitu ya, bolanya nanggung, enak ini disemes, terus kita udah siap-siap aja maju ke depan, biar kalau ternyata sama lawan di blok, baliknya kan ke depan jauh sama yang nyemes. Nggak mungkin yang nyemes tuh bisa maju. Nah, tempo hari aku ditanyain sama coach, kok aku bisa nebak habis nyemes terus langsung maju untuk nyemes lagi yang kedua kalinya. Apakah aku bisa nebak? Ya aku bilang gini, kalau bolanya memang nanggung banget dan aku yakin bisa nyemes dengan keras dan cepat, itu aku habis nyemes bakal maju. Jadi nggak perlu pemain yang di depan yang ngambil. Jadi aku langsung ngambil lebih enak. Karena kalau pemain yang depan kan dari tengah untuk ngambil tuh biasanya lebih nggak keras, smashnya nggak keras. Tapi kalau yang habis nyemes terus nyemes lagi di depannya itu lebih keras. Jadi clue-nya itu aku seperti itu, nggak perlu ngikutin aturan yang terlalu baku, yang basic ya. Oh ini bukan bagianmu. Nah, kalau Willy ini kan terlalu ngikutin aturan yang basic. Misalkan yang belakang itu nyemes, terus Willy jaga depan, sama lawan bisa ditaruh ke samping kiri kanan gitu. Atau mungkin aku nyemesnya dari pojokan kiri terus ke arah tengah, sama lawan di oper ke sisi satunya. Nah itu aku kan lari-lari sulit ya, walaupun itu di daerah back forehandku, tetap lari-larinya yang aku kewalahan. Nah itu di situ apalagi kalau dari lawan itu ngoper ke kiri kanannya itu flat, nah itu bolanya kan lebih cepat jatuh ke lantai. Aku udah nggak mungkin lari ke sana, delosor juga aku nggak mau. Nah itu harusnya pemain depan yaitu Willy harus dirobot. Di pikirannya Willy, kemarin aku diskusi ya, katanya Willy di pikirannya dia itu tugasnya pemain yang belakang, karena kan habis nyemes kan nurunin bola, jadi yang belakang harus cover terus ya, nggak bisa. Kita harus lihat ini ya, bolamu bukan atlet itu. Jadi harus ini juga, kalau memang bisa nyerobot ya nyerobot, jadi nggak di luar skenario yang harus yang paten atau textbook. Nah ini aku contohin aja sebelum kita main, jadi cuman tampilan-tampilan aja. Kalian bisa lihat gerakannya, aku nyantai, terus Rica juga nyantai, tapi kalian lihat gerakan
lengan atau ayunannya Richard mungkin lebih boros ya kalau kalian bandingin sama gerakan mukulnya aku. Bukan karena volesnya lebih kuat atau tangannya udah lebih kuat, tapi lebih ke ini, gripnya aku tangkep atau enggak. Terus juga ini sih, harus tepat pas di tengah-tengah ya, di sweet spotnya raket. Kalau kita miss ya pastinya nggak keras, itu bisa diperbaiki. Kalian bisa lihat Richard tuh mukulnya sampai kayak mau jatuh gitu ya. Harusnya bisa diambil lebih dini atau lebih cepat lagi, nggak perlu sampai ditunggu sampai bawah. Hasilnya nanti juga nggak terlalu berkualitas. Nah ini kalian lihat juga, jadi ayunannya sampai ke belakang malah, jadi nggak perlu sih. Tapi kalau main santai boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kita mainnya itu kayak raketnya udah ready, kayak kira-kira bolanya dipukul di mana, itu ready aja, siap-siap gitu, terus tinggal mainin volley sama nangkep grip, udah gitu aja. Jadi arahnya bagus, pukulannya keras. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Ya.